harusnya sama-sama dong. Pengguna anggaran bersama dengan si Amsal Sitepu. Ya kan? Ini dalam hukum namanya ini kesamaan kehendak gitu. Ya kan? Kesadaran untuk sama-sama melakukan tindak pidana. Ini sangat lucu. Ya kan dikatakan menggelembungkan dana, ada markup di situ. Tetapi mana bisa sih Amsal sendiri? Ya kan? Karena Amsal mengajukan dokumen penawaran, DCC, dibayarkan, ya kan? Harusnya kalau memang ada di situ ada dugaan penggelembungan dana, yang membayarkan juga kena. Karena dia harus menilai ini wajar atau tidak harganya. Tujuan daripada undang-undang korupsi adalah recovery, pemulihan daripada aset negara, keuangan negara, bukan soal kuantitas. Yang kita kejar kualitas, bukan bed, ya kan? Yang betul-betul contohnya berapa nilai yang akan bisa dikembalikan untuk memulihkan daripada aset negara, begitu Bung Albert. Bukan hanya contoh supaya kita kesannya ada menangani perkara korupsi. Ya, sehingga kita tadi itu ya kan comot-comot kan begitu. Jangan. Selamat datang di Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, kembali lagi bersama kami di sini di YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, di video kali ini saya tidak sendirian, saya selalu ditemani oleh narasumber top kita yang tidak bosan-bosannya memberikan kita wawasan, pengetahuan seputar hukum. Tidak lain lagi daripada Bung Dr. Kandidat Efesus Dewan Marlan Sinaga SHMH. Ya, Bung, gimana kabarnya, Bung? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat Bung Albert. Kalau Albert bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah ya, seperti yang sahabat lihat saat ini ya, saya dan juga bersama Bung Naga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat untuk memberikan edukasi seputar hukum kepada sahabat Bankum Berbicara. Betul. Ya, baik Bung, langsung saja ya. Pada episode kali ini kita akan membahas yang baru-baru ini menjadi sorotan ya, menjadi suatu berita trending ya, di khususnya negara kita, yaitu adanya kasus ya yang menimpa daripada Amsal Christy Sitepu. Oh ya, Bung Albert. Jadi Amsal ini ya berprofesi sebagai videografer, betul. Yang mana pada tahun 2020 sampai dengan 2022 Amsal Sitepu ini menawarkan jasa pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, yaitu ada 20 desa kurang lebih ya, dengan masing-masing setiap satu desa di dalam penawarannya tersebut 30 juta per desa, satu profil video anggarannya. Betul. Di sana semua sudah ada, baik itu alatnya maupun artinya langsung terima bersih daripada ke-20 desa ini. Namun mirisnya ya, pada bulan November tahun lalu 2025 daripada Amsal Sitepu ini dijadikan tersangka ini, Bung. Betul. Dijadikan tersangka ya, yang diduga jaksa menuding Amsal Sitepu melakukan markup ini, Bung. Dan hingga saat ini bergulir dan juga tepat pada hari ini ya sudah keluar putusan, Bung. Namun dibalik daripada kasus yang menimpa daripada Amsal Sitepu ini, betul, banyak problematik ini, Bung, yang menurut daripada sahabat Bankum Berbicara dan juga kita di sini ya, mungkin juga Bung Naga berpikir demikian ya, ada beberapa kejanggalan dalam menerapkan pasal kepada atau menetapkan terdakwa kepada si Amsal Sitepu ini. Ya, betul. Nah, menurut pandangan hukum Bung Naga ya, daripada kasus yang menimpa Amsal Sitepu ini, bagaimana, Bung? Baik, terima kasih Bung Albert, terima kasih kepada sahabat Siti Bankum dimanapun berada. Ya, tentu kita mencermati akhir-akhir ini, Bung Albert ya. Sangat banyak dinamika perkembangannya, apalagi kasus-kasus yang menarik perhatian publik, ya kan Bung Albert? Betul. Ya, sebelumnya juga ada kasus yaitu terkait dengan Hogi Minaya, kan begitu Bung Albert ya? Artinya pada saat itu karena dia melakukan pembelaan, artinya tadi itu terpaksa kan begitu terhadap harta benda istrinya, dia juga dijadikan sebagai tersangka
hingga akhirnya ketika Komisi 3 turun, akhirnya penyidikannya dihentikan kan ya. Bung Albert ya. Baru ada O'Brien lagi yang sebelumnya korban daripada dugaan tindak pidana, artinya kan itu pencurian lah katakan kan, dengan begitu Bung pemberatan. Dengan pemberatan atau curat kan Bung Albert ya. Betul. Baru-baru ini yang lagi heboh-hebohnya terkait dengan Amsal Sitepu. Yang mana Amsal Sitepu ini sebagai seorang videografer kan begitu Bung Albert ya. Artinya yang memiliki, artinya tadi itu ada kemampuan kan Bung Albert, keahlian khusus untuk membuat suatu videografer atau katakanlah landscape desa atau profil desa kan begitu Bung Albert ya. Untuk dapat dilihat publik kan begitu Bung Albert. Ya, tentu kalau kita melihat hal ini, ya kita memang harus mengkaji dari awal dulu. Mengkaji dari awal dalam arti begini Bung Albert. Pertama, karena ini kan menggunakan dana desa, Bung Albert ya. Tentu kalau menggunakan dana desa, anggaran desa, tentu kan kita melihat apakah ada di sini proses tender atau lelang kan begitu Bung Albert, ya kan? Karena apapun itu, ya kan, terkait dengan artinya ketika mengikuti suatu kegiatan atau pekerjaan di lingkungan pemerintah, ada namanya itu pengadaan barang dan jasa. Inilah sebagai pedoman, ada pengadaan barang dan jasa. PMBJ yang diatur udah beberapa kali dirubah, terakhir kan tahun 2025 begitu Bung Albert. Ya, tetapi karena tadi delaynya daripada 30 juta, tentu kan dalam hal ini kan ada aturan bahwasanya ini bisa dilakukan langsung, artinya pengadaan langsung atau penunjukan langsung kan begitu Bung Albert. Ya, itu kalau pedoman dalam hal itu mengikuti kan begitu. Tetapi dalam hal case ini kan artinya dia menawarkan, menawarkan tadi itu pembuatan jasa kan begitu Bung Albert, dan sudah diterima kan begitu. Setelah diterima dan dia laksanakan. Setelah dilaksanakan, ternyata ada temuan kan begitu Bung Albert. Tentu temuan ini kan ada hitungan, ya kan? Ada metode penghitungan yang dilakukan daripada suatu institusi kan, institusi. Kan kita mengetahui bahwasanya kan ada BPK, ada BPKP atau inspektorat kan. Dalam hal ini siapa yang melakukan penghitungan ini Bung Albert? Ada tenaga ahli dan juga auditor, ya. Auditor inspektorat dari Kabupaten Karo, Bung. Kabupaten Karo, inspektorat lah ya. Artinya inspektorat menyatakan bahwasanya ada temuan, sehingga ada itu dugaan daripada itu tadi tidak pidana korupsi kurang lebih 202 juta kan 202 juta rupiah. Iya. Jadi kita harus menilai dulu Bung Albert dalam hal ini tadi itu. Temuan yang dimaksud ini contoh kan bahwasanya ada di situ tidak dinilai kan begitu. Artinya tadi ada editing, ada ide, ada cutting, dubbing, dan ini menurut daripada inspektorat ini tidak ada harganya. Ya, sekarang begini, di dalam RAB tentu kan ketika dia mengajukan dokumen penawaran, ya kan, artinya mengajukan penawaran kepada desa, ya kan, desa-desa itu, dia kan telah membuat di situ beberapa item pekerjaan, kan begitu RAB kan, ya. Maka apakah sudah dimasukkan di dalam ini semua Bung Albert? Yang semua poin-poin yang barusan kita sebut ini sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan di dalam. Artinya nilai 30 juta itu udah menyangkut seluruhnya. Begitu Bung Albert. Artinya tidak ada penambahan tiba-tiba begitu ya? Tidak ada. Tidak ada penambahan tiba-tiba. Dan juga ada nggak perubahan kontrak dia begitu? Daripada informasi yang kita baca dari sahabat Bankum berbicara ya, bahwasanya dari awal penawaran sampai dengan berakhirnya proyek ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Berarti tidak ada penambahan. Tidak ada penambahan. Dan tidak ada pengurangan. Tidak ada pengurangan ya. Tetapi daripada inspektorat dinilainya nanti tadi 0 kan begitu. 0. Yang beberapa poin ini tadi ini harusnya tidak dibayar, Bu. Tidak dibayar ya. Padahal bahwasanya di situ sudah disebutkan itemnya. Betul. Tidak ada penambahan kan. Tidak ada penambahan. Di sinilah terjadi kekeliruan itu sebenarnya Bung Albert. Artinya kenapa? Ya kan? Yang namanya tadi penggelembungan markup itu tentu contohnya diada-adakan, dibuat kan begitu. Artinya yang tidak ada diadakan. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya nilainya itu fantastis kan begitu. Artinya fantastis dalam arti contoh ide. Membuat ide contoh dinilai dengan harga-harga yang tinggi kan begitu Bung Albert. Ya kan? Ya, di sini bisa kita menduga kan begitu. Tapi ini kan nilainya kan 1 juta. Artinya masih batas uang wajar kan begitu Bung Albert. Dan ini adalah satu keahlian khusus kan begitu Bung Albert. Tetapi kok bisa dinilai 0 kan? Ya, bagaimana cara menilainya ini kan itu Bung Albert. Makanya kan kita selalu itu artinya banyak yang permasalahan yang kita temukan itu ketika daripada tim daripada pengawas ya kan, artinya inspektorat BPKP melakukan perhitungan, kadang dia dasarnya ada
total loss, net loss, atau penyusian harga, kan begitu Bung Albert. Hanya berdasarkan kalau tidak sesuai dengan aturan begitu. Tetapi dia tidak melihat bahwasanya manfaatnya Bung Albert. Artinya kecuali contoh tidak sesuai spesifikasi sama sekali, kan begitu Bung Albert. Ya tentu ini kan artinya itu kan melakukan perbuatan melawan hukum, jelas kan gitu. Betul. Tetapi ini kan sudah jadi Bung Albert, apa yang dibuat semua sesuai dengan RAB tersebut kan sudah dilaksanakan. Tetapi kok bisa dinilai dengan 0? Kita pun heran Bung Albert. Makanya sebenarnya kasus ini permasalahannya bukan di kejaksaan, tetapi di inspektorat. Kan begitu, inspektorat yang menilai ini. Kenapa dia menilai 0? Apa alasannya? Ya kan? Katanya ini double, kan begitu Bung Albert. Double-nya di mana, kan begitu? Ya kan? Tentu harus bisa dijelaskan. Makanya waktu hearing dengan Komisi 3 kita minta harusnya inspektorat yang hadir juga supaya bisa menjelaskan dasar dasar apa dia bisa menghitung 0 tadi ini, kan itu. Karena ini semua sudah ada di item. Kecuali contoh di RAB tidak ada, tetapi tiba-tiba dibuat, kan begitu. Setelah pembayaran tiba-tiba artinya muncul. Tadi itu bahwasanya RAB 30 contoh, tapi tiba-tiba ada muncul lagi tambahan lain, kan begitu. Totalnya 50 contoh. Tanpa dilakukan perubahan kontrak atau tanpa dilakukan tadi itu, artinya tadi itu apa, CCO, kan begitu. Ya kan? Dan tidak, artinya harga yang wajar begitu Bung Albert. Itu baru markup begitu. Ini kan dalam hal ini kan masih dalam tahap yang wajar. Karena kita melihat bahwasanya ini kan kreativitas, ya kan? Artinya keahlian khusus, hak intelektual, kekayaan intelektual yang dimiliki orang. Iya kan? Betul. Itu kenapa tidak dinilai? Kenapa jadi 0? Kan ini pertanyaannya, kenapa jadi 0 begitu? Betul. Ya Bung Albert ya. Dan ini masih batas wajar karena di situ nilainya kita lihat 1 juta Bung Albert, ya kan? Betul. Itu. Jadi itu yang menjadi masalah sebenarnya Bung Albert, ya kan? Ya kejaksaan dalam hal ini ketika dia contohnya pada saat itu melakukan namanya tadi itu investigasi, ada dugaan temuan di situ, dan dia melaksanakan dan meminta daripada perhitungan dari inspektorat dan dinyatakan 0, tentu kejaksaan kan menggunakan pola itu, metode itu untuk menyatakan bahwasanya dugaan tindak pidana korupsi. Walaupun sebenarnya tentu harus kejaksaan juga harus lebih memilih, kan begitu, harus melihat secara hati-hati apakah ini contohnya layak atau tidak, kan begitu. Ya, karena jangan kita artinya lebih kepada mengejar kuantitas daripada kualitas. Ini kan masih banyak lagi perkara-perkara yang lain memang sebenarnya. Dan sangat disayangkan perkara ini kan. Artinya masih banyak perkara-perkara lain yang artinya dugaan kerugian negaranya lebih besar, kan begitu Bung Albert. Ya kan? Ini kan sudah sesuai RAB tadi, ya kan? Dan kejaksaan berdalih bahwasanya ini karena ada perhitungan kerugian keuangan negara, kan begitu. Artinya dengan adanya itu tentu mereka itu tadi mendakwanya terkait dengan itu, kan begitu Bung Albert. Tetapi kan kita harus melihat manfaatnya, artinya apakah ini contohnya hal wajar atau tidak, kan begitu Bung Albert. Manfaatnya bagaimana, kan begitu. Apalagi ada pengakuan daripada saksi-saksi kepala desa itu menyatakan bahwasanya merasa puas, ya kan? Artinya sudah sesuai, kan begitu. Yang kedua, kalau mereka menyatakan ini markup atau ada penggelembungan dana, pertanyaannya siapa pemegang anggaran? Siapa kuasa pengguna anggarannya? Pengguna anggaran ke kepala desa. Ya kan? Dan sampai saat ini kepala desa tidak ada yang ditangkap. Tidak pernah dijadikan artinya bersama-sama, kan begitu, ya kan? Kalau contohnya bahwasanya karena ada penggelembungan harga tadi atau markup, harusnya sama-sama dong. Pengguna anggaran bersama dengan si Amsal Sitepu. Ya kan? Ini dalam hukum ada namanya ini kesamaan kehendak, gitu, ya kan? Kesadaran untuk sama-sama melakukan tindak pidana. Dalam bahasa apanya disebut bueste samen working. Itu Bung Albert. Ini sangat lucu, ya kan? Dikatakan menggelembungkan dana, ada markup di situ. Tetapi mana bisa sih Amsal sendiri, ya kan? Karena Amsal mengajukan dokumen penawaran, DCC, dibayarkan. Ya kan? Harusnya kalau memang ada di situ ada dugaan penggelembungan dana, yang membayarkan juga kena. Karena dia harus menilai ini wajar atau tidak harganya. Pantas atau tidak, kan begitu. Ya kan? Itu. Jadi apa yang dilakukan daripada Komisi 3 sebelumnya, sebelum putusan itu sangat tepat Bung Albert dalam menyikapi ini. Supaya ini jangan menjadi persepsi miring, kan begitu Bung Albert di tengah masyarakat, ya kan? Iya, jadi sekarang putusan sudah putus, kan begitu Bung Albert. Jadi sudah tepat putusannya bebas karena tidak ada perbuatan melawan hukum di sini, ya kan? Dan kita kalau mengacu kepada namanya jurisprudensi Mahkamah Agung tahun
65, putusan 42, ya kan? Dulu dalam perkara Mahfuz Effendi menyatakan ada 3 di situ. Sifat melawan hukumnya hilang. Kenapa tadi? Terdakwa tidak diuntungkan. Yang kedua, itu pekerjaan selesai dapat dinikmati. Ya kan? Yang ketiga, tidak ada kerugian negara. Di mana kerugian negara? Betul. Ya kan? Artinya masih batas wajar tadi itu. Harga sesuai dengan penawaran dan itu yang dibayarkan dan disepakati. Dan sudah tadi disepakati. Artinya ada tadi di situ kesepakatan bersama. Betul. Kan begitu, Bung Albert. Ya kan? Jadi makanya sangat disayangkan ini, ya kan? Betul. Makanya ke depan ini juga PR bagi kejaksaan supaya hati-hati dalam hal artinya tadi itu melakukan yang namanya tadi itu investigasi, ya kan? Tentu harus melihat manfaat, dampaknya bagaimana, ya kan? Kalau kita melihat dari 200 contoh dugaan tindak pidana 200 juta yang Bung Albert, lebih banyak nih uang habis untuk menyelesaikan ini daripada untuk pengembalian. Karena tujuan daripada undang-undang korupsi adalah recovery. Betul. Pemulihan daripada aset negara, keuangan negara, bukan soal kuantitas. Betul. Yang kita kejar kualitas, Bung Albert, ya kan? Yang betul-betul contohnya berapa nilai yang akan bisa dikembalikan untuk memulihkan daripada aset negara, begitu, Bung Albert. Bukan hanya contoh supaya kita kesannya ada menangani perkara korupsi. Ya, sehingga kita tadi itu ya kan comot-comot kan begitu. Jangan itu. Ya, itu kita minta kepada kejaksaan supaya memilih. Makanya saya melihat tadi ada di sosial media, ya kan, di media, ya kan, di berita bahwasanya jaksa agung menyatakan jaksa jangan takut untuk mengungkap kasus besar, ya kan? Betul. Ini jadi PR besar juga bagi kejaksaan. Sebenarnya kejaksaan ini bagus, sangat bagus. Ya, artinya ketika perkara-perkara besar dapat diungkap, ya kan? Betul. Bahkan sampai kejaksaan ini menyumbangkan, ya kan? Artinya bisa kepada negara mengembalikan daripada hasil, adanya sitaan daripada tindak pidana korupsi tadi, Bung Albert. Tetapi dengan kejadian yang di Karawang ini sangat miris, Bung Albert, ya kan? Artinya sangat miris. Ya sudah semua terlaksana dengan baik, ya kan? Semuanya sudah artinya dilaksanakan. Hasilnya ada. Hasilnya ada tadi seperti itu. Tapi kok jadi terdakwa, Bung Albert? Nanti jadinya takut orang berkreativitas. Betul apa yang dikatakan oleh Amsal pada saat dia hearing dengan Komisi 3 menyatakan, ya kan kita ini kan orang berkreativitas, mengembangkan kemampuan kita. Ini punya keahlian khusus, tidak semua bisa begini, Bung Albert. Tetapi dengan cara-cara ini kan bisa jadinya membungkam. Betul. Ya kan? Jadi bagaimana bangsa kita ini maju kalau dengan cara-cara begini? Generasi selanjutnya. Kan? Iya. Apalagi ini kan yang dikenakan didakwa pasal 3, menyalahgunakan kewenangan kesempatan untuk sarana. Apa yang disalahgunakannya, Bung Albert? Ya kan? Betul. Dia kan hanya terkait daripada tadi itu mengajukan penawaran dan melaksanakannya, ya kan? Kecuali dalam hal contoh dia di situ ada niat jahat, mens rea kan? Karena secara doktriner pertanggungjawaban pidana hanya 2, ada niat jahat, ada actus reus, perbuatan, ya kan? Itu. Tetapi dalam hal ini kan niat jahatnya bagaimana? Ya, kecuali dalam hal contoh dia ada tadi itu, artinya tadi itu membuat suatu harga yang hal yang tidak wajar, batas tidak wajar. Iya, itu berarti patut diduga. Ini kan masih wajar, Bung Albert, seperti tadi itu beberapa item-item tadi. Dan artinya dalam membuat suatu video profil tadi itu, videografer tadi itu 30 juta, kan masih harga yang wajar. Betul. Ya kan? Dan pada saat itu juga pihak desa tidak keberatan. Ya kan? Artinya diterima, walaupun anggarannya berasal dari dana desa, ya kan? Ya, sekarang ini kalau contohnya dia yang diterima 30 juta, mana ada penggelembungan? Ya di mana markupnya? Kecuali dalam hal contoh di situ, ya kan? Dia menandatangani kwitansi 100, ternyata diterimanya 30 juta kan begitu. Wah, berarti di sini ada dugaan tadi itu kong kali kong kan begitu. Ada permuatan jahat secara bersama-sama kan begitu. Walaupun dia menerima 30 juta, tetapi dia sudah memiliki niat jahat. Kenapa dia menandatangani tadi itu kan begitu? Yang 100 tadi. Iya, itu. Tapi ini kan tidak, Bung Albert. Jadi sudah tepat ini, artinya putusan daripada PN Medan, ya, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, yang memvonis bebas. Kenapa? Karena itu tidak ada perbuatan melawan hukumnya. Sifat melawan hukumnya tidak ada, Bung Albert. Ya kan? Ya, karena tidak ada di sini contohnya niat jahatnya tidak ada, tidak ada perbuatannya juga, actus reusnya tidak ada, ya kan? Tidak ada unsur kesengajaan, ya kan? Dan juga tidak ada unsur kelalaian, ya kan? Betul. Semuanya sudah
sesuai dengan RAB. Sudah clear. Ya, artinya di RAB itulah semua sebagai pedoman. Iya. Ya kan? Betul. Karena di situ sudah dilaksanakan, kecuali contohnya ada di situ hal-hal yang tidak wajar, contoh editing dibuat contohnya di situ nilainya 30 juta kan begitu. Yang ini kan begitu. Iya kan? Iya. Yang apa tadi dubbingnya? Dubbing 30 juta, cutting 30 juta. Dan ya yang kan? paling mahal menurut saya, Bung, ya, itu adalah ide, Bung. Dan ide. menurut daripada inspektorat, ide itu nilainya 0. Tidak bisa, Bung Albert. Sekarang begini. Ya. Kenapa itu merek itu mahal? Kan begitu. Ya, karena ide. Karena ide. Betul. Dan ide itu tidak boleh orang sembarang merumuskan. Kenapa? Merek itulah yang membuat orang itu dikenal. Betul. Kan begitu. Dikenal banyak orang. Contoh KFC. Ya kan? KFC sampai sekarang semua orang. Kita tidak di-endorse, Bung. Iya kan? Itu. KFC tidak mengendorse kita. Iya, contoh tadi itu ya kan? Contoh tadi itu ya kan? Iya kan? Yang menciptakan ide itu orang brilian. Betul. Karena seluruh dunia mengakui produk itu gitu, Bung Albert. Ya makanya kita bilang bagaimana cara metode daripada ini, ya kan? Metode daripada inspektorat ini, artinya tadi daripada apa ini akuntan ini kan begitu ya kan? Pemeriksa ini, auditor ini, ya kan? Bagaimana cara metode perhitungannya? Bahkan saya pernah ada menangani kasus juga yang paling ngerinya Bung Albert sebelumnya juga, itu semua sudah dilaksanakan, tetapi dinilai dengan 0, total loss begitu Bung Albert. Karena tadi itu katanya tidak sesuai dengan merek kan begitu. Betul. Sedangkan tidak ada di kontrak merek Bung Albert. Karena itu adalah melanggar daripada itu undang-undang monopoli dan praktek begitu Bung Albert. Tetapi lagi-lagi pemeriksa dalam hal ini juga pengadilan juga tidak ini ya Bung Albert, tidak melihat secara jeli juga. Ya makanya ini. Jadi memang satu sisi yang kita lihat daripada belajar dari kasusnya si Amsal ini, artinya ketika ada suatu kejanggalan, ini dipublish, artinya publik mengetahui secara umum, ini bisa menjadi perhatian. Betul. Iya, Bung Albert. Jadi lagi-lagi ini salah satu contoh. Jadi kehadiran daripada publik itu memang sangat menentukan. Betul. Dan ini sebentar, Bung, jangan-jangan yang kasus Bung Nagas tangani dulu, kalau diketahui oleh khalayak umum, bebas juga ini, Bung. Iya, makanya itu betul juga Bung Albert. Ini juga nanti akan kita buat juga begini Bung Albert. Artinya kita akan melakukannya, nanti kita kaji, ya mungkin kita akan menempuh juga dengan ini. Betul. Audiens dengan Komisi 3 lagi. Ya karena memang ya saya juga mengikuti daripada kasus yang Bung Naga tangani kemarin, bahwa memang barangnya sudah ada semua dan bermanfaat, dan masyarakat juga yang dihadirkan sebagai saksi puas. Iya, hanya saja tadi tidak sesuai dengan hanya merek saja kan. Iya, betul kan. Dan ternyata memang kata masyarakat bahwa itu adalah sebutan daerah itu, bukan merek mesin. Dan juga di kontrak tidak ada sebutan itu. Betul, ya kan? Ya, makanya ini kita minta nanti juga keluarga daripada nanti yang artinya tadi itu yang sekarang menjadi terpidana ini juga mungkin ya untuk mengirimkan ke Komisi 3 juga, supaya nanti ini ditelah kembali kan. Iya, dan juga memang ya harapan kita semoga video ini dapat di-sharekan ya Bung ya. Iya, dapat di-sharekan. Ini salah satu edukasi Bung Albert. Karena apa? Ya kan? Artinya ketika ini menjadi konsumsi publik bisa menilai apakah perbuatan daripada aparat penegak hukum tersebut sudah sesuai atau tidak, wajar atau tidak kan begitu Bung Albert. Ya kan? Nah, ini dalam hal ini juga Bung Albert, ya kan? Dalam hal ini salah satu contoh, banyak dulu. Seperti kemarin juga, seperti guru yang kemarin itu di Sulawesi kemarin. Sulawesi kan, kepala sekolah juga bendahara. Iya, dan kepala sekolah juga kan begitu Bung Albert. Ya, jadi ini juga Bung Albert. Jadi ini bagus Bung Albert, ya kan? Jadi ini bagus, dan kita berterima kasih kepada Komisi 3, artinya hal ini menjawab semua adanya keadilan di tengah masyarakat, ya kan? Bukan hanya soal kepastian hukum, tapi keadilan kan? Artinya hukum yang berkeadilan, bukan hukum yang berkepastian, begitu Bung Albert. Mungkin begitu Bung Albert. Iya, pada faktanya bahwa daripada pekerjaan Amsal Sitepu ini juga ya memang sebelumnya juga ada beberapa revisi, namun si Amsal Sitepu ini merevisi kemudian tanpa ada penambahan biaya, Bung. Iya, artinya kan dengan di situ bahwasanya dia sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang di RAB. Betul. Kan? Apa yang ada artinya sesuai dengan kesempatan mereka atau kontrak mereka kan. Itu. Dan hal itu kan harganya wajar. Artinya bukan ada harga yang artinya tadi itu harga yang tidak wajar. Kecuali ada harga yang tidak wajar kan begitu. Contohlah video 5 menit
dihargai dengan 1 miliar. Itu perlu dipertanyakan juga. Artinya kan itu kan tidak sesuai lagi dengan anggaran dana desa kan begitu. Betul. Contoh ini kan ada dianggarkan dana desa. Iya. Dan di anggaran dana desa juga ini kan mencukupi. Iya. Artinya bukan sampai ada yang melebihi kan begitu Bung Albert, tidak sesuai kan begitu. Iya kan? Iya. Artinya makanya ini harus dilihat. Ya kan? Ini yang harus dilihat. Jangan artinya karena kita tadi itu melihat bahwasanya kita bilang bahwasanya 0 kan begitu. Bagaimana? Kita secara logika aja ya kan. Ya ide itu perlu dibayar Bung Albert. Seperti saya sampaikan tadi itu ya kan. Ini kreativitas orang, keahlian. Ya makanya ada orang namanya itu kan perlindungan terkait dengan hak kekayaan intelektual orang. Kenapa? Ya kan? Itu termasuk Bankum Berbicara kita sudah buat juga hakinya Bung Albert, ya kan? Betul. Ya, kenapa? Ini ide kita bersama juga, ya kan? Ini bukan asal-asal dibuat Bung Albert. Betul. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalau tidak dihargai, artinya tadi ide tidak dihargai ini, ya kan? Tidak bisa jadi barang itu Bung Albert. Betul. Ya kan? Ya kalau tidak jadi barang itu ya ditangkap kawan itu. Jadi barang itu aja ditangkap, apalagi tidak jadi Bung Albert. Aduh, ini sangat apa Bung Albert ini? Aduh, memang. kita sangat kacau ini jadinya. Ya memang ya daripada apa yang Bung Naga sampaikan itu ya jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR itu adalah sesuatu hal yang sangat tepat. Ya, artinya inilah menjawab daripada keresahan daripada masyarakat luas. Termasuk salah satu AMSAL kan. Betul. AMSAL ini kan salah satu contoh anak muda yang memiliki kreativitas ya kan. Artinya dia mampu membuat di desa, ini kan skala desa Bung Albert, bisa membuat videografer sehingga desa tersebut dikenal. Artinya ya bisa dibuat jadi ikon kan begitu Bung Albert, bisa dilihat orang banyak kan begitu, apa kelebihan desa tersebut, ya kan? Ini salah satu daripada kreativitas anak muda yang berbakat kan begitu. Harusnya kita dukung Bung Albert, bukan artinya malah kita bungkam, bahkan artinya kita dikriminalisasi dalam tanda ini tadi kan Bung Albert kan? Ya ini yang menjadi harusnya sesuatu hal yang harus itu tadi negara harus melindungi Bung Albert, ya kan? Jadi apalagi dalam hal sekarang ini kan ruang lingkup digitalisasi kan begitu. Artinya suatu daerah itu atau desa itu maju harus itu melalui digitalisasi begitu Bung Albert. Supaya dikenal oleh orang banyak. Iya, ruang lingkup itu tidak bisa lagi manual Bung Albert, ya kan? Sehingga waktu kehadiran AMSAL ini hadir di dalam ketika membuatkan itu, tentu kan ada nilainya Bung Albert. Dan dia harus dibayar jasanya Bung Albert. Kan tidak mungkin 0-0 begitu Bung Albert, ya kan? Betul. Ah itu bahkan ketika udah dilaksanakan malah dijerat lagi ada di situ kelebihan. Artinya tadi ada markup katanya kan? Ada markup temuan kan 202 juta. Yang itu tadi Bung, yang menurut daripada inspektorat tadi itu dinilai 0, harusnya tidak dibayar. Bagaimana bisa dinilai 0 Bung Albert? Sedangkan di RAB udah disebutkan. Udah dirinci semua. Udah dirinci semua. 30 juta itu apa-apa saja item yang akan dikerjakan begitu Bung Albert. Dan memang ya di dalam 30 juta itu sebenarnya udah jelas semua di dalam proposal yang ditawarkan dan juga itu masih harga yang wajar begitu ya kan. Namanya markup itu tentu harga yang tidak wajar. Contoh ketika orang itu satu pena ya kan, satu pena harusnya katakanlah 10.000 ya kan, atau yang bagus 20.000 atau yang termahal 100.000 ya kan. Tetapi dibuat jadinya 1 juta dengan kan, dengan jenis pulpen yang sama. Iya, itu tentu kan itu bisa diperbandingkan. Betul. Ya kan? Ide ini kan nggak bisa diperbandingkan Bung Albert. Ide yang Bung Albert miliki dengan saya beda Bung Albert. Ya kan? Betul. Tidak bisa diperbandingkan. Betul. Ya kan? Dan juga dalam hal menilai dengan uang itu tidak bisa dinilai dengan begitu aja Bung Albert. Ya kan? Artinya jangankan nilai dengan uang, bahkan dibuat dengan 0 Bung Albert, ya kan? Ini sangat rancu, artinya ini kontradiktif. Jadi ke depan kita minta juga kepada para auditor, akuntan supaya berhati-hati membuat suatu katakanlah. Artinya jangan hanya berpatokan kepada formil saja bahwasanya tidak berpedoman, tidak sesuai dengan pedoman ini. Tidak, lihat manfaatnya. Apakah betul-betul bermanfaat untuk bagi masyarakat, bermanfaat untuk kepentingan umum. Jangan hanya tidak berpedoman ini, hanya formilnya saja ya kan? Itu kecuali kalau tidak sesuai spesifikasinya atau terjadi di situ harga yang tidak wajar. Namanya markup itu adalah penggelembungan, itu harga tidak wajar. Ini masih dalam sebatas kewajaran semua. Ya kan? Itu. Dan juga ke depan itu kita harus memiliki logika rasional dalam berpikir. Masa ide jadi 0, ya kan? Bagaimana ketika ide saudara dibuat jadi 0? Ya kan? Tidak
dihargai, ya kan? Karya daripada saudara tidak dihargai, ya kan? Betul. Ini, ya kan? Ini jadi catatan, dan kita minta juga Jaksa Agung mengevaluasi ya Kajari Karo, ya kan? Betul. Karena dia dalam hal ini kelihatan tidak memiliki namanya pengawasan yang melekat, ya kan? Dalam hal apa yang dikerjakan daripada dia punya anak buahnya, ya kan? Kita minta evaluasi, betul, ya kan? Ya, supaya jangan mencederai rasa keadilan lagi kan gitu. Betul. Masih banyak lagi perkara-perkara yang lain yang lebih besar, ya kan? Yang lebih dahsyat itu diungkap. Ayo ungkap kejaksaan. Karena kita yakin kejaksaan ini mampu begitu. Perkara-perkara besar mampu diungkap seperti itu, Bung Albert. Perkara-perkara yang besar, ya kan? 300, berapa triliun kan gitu, Bung Albert. Sampai baru-baru ini yang perkara yang masalah terkait dengan apa itu tambang ilegal kan begitu, Bung Albert, ya kan? Bahkan yang lebih hebatnya lagi, ketika perkara tersebut dihentikan di SP3 kan oleh KPK, kejaksaan bongkar lagi. Betul. Itu kan hebat, Bung Albert. Ya kan? Kalau kita melihat kan KPK ini kan artinya lembaga tadi itu kan ekstra, ya kan? Ordinary kan gitu kan? Ya, kan gitu. Luar biasa. Iya, artinya dia dibentuk karena khusus tadi kan? Karena sebelumnya daripada institusi konvensional yang ada seperti kejaksaan dan kepolisian kan dianggap tidak mampu kan? Sekarang kejaksaan malah di atas kan begitu, Bung Albert, ya kan? Betul. Iya, jadi jangan karena hanya perkara ini tadi nanti kejaksaan itu nilainya jadi merosot, Bung Albert. Tingkat kepercayaan daripada publik akan menjadi menurun. Yang selama ini sudah semakin bagus, bahkan sudah di atas daripada KPK kan, Bung Albert. Secara kasat mata yang kita lihat, Bung Albert, dari kes-kes yang ditanganinya kan begitu, Bung Albert. Begitu, Bung Albert. Ya, artinya memang daripada Kajari Kabupaten Karo ya jelas bahwa apa yang dilakukan oleh jajarannya itu ya sesuatu hal yang memang tidak teliti, ya kan? Betul. Dan itu sebenarnya tidak lepas daripada controlling. Waskat, ada pengawasan yang melekat. Artinya selaku kepala kejaksaan dia harus mengawasi daripada kinerja banyak. Betul. Apalagi sampai hal ini menjadi artinya kan isu publik kan begitu, ya kan? Jangan sampai jadi isu publik sehingga tadi itu jangan sampai artinya merugikan daripada publik kan begitu, warga kan begitu, sampai mencederai rasa keadilan. Ya karena kalau ini contohnya tadi itu tidak terungkap ke publik, ini kan mencederai rasa keadilan, ya kan? Artinya mencederai rasa keadilan. Kenapa? Artinya orang yang memiliki ide, kreativitas, ya kan, keahlian khusus, ya kan? Tadi itu hanya karena dia tadi itu mengembangkan bakat yang dimilikinya, ya kan? Artinya tadi itu artinya tadi itu ingin ikut dalam hal itu untuk mengembangkan desanya. Ternyata dia kan harus artinya tadi itu hidup dalam jeruji besi, kan begitu, Bung Albert. Ini sangat disayangkan. Dan juga yang paling utama kan dalam hal kita dalam memberantas korupsi ini, dalam hal kita ini tindak pidana korupsi, pengembalian recovery bukan hanya terkait daripada retributif, ya kan? Lebih kepada kita untuk penghukuman, ya kan? Kita pemulihan restoratif kan gitu, Bung Albert, ya kan? Koreksi kan gitu. Bukan lagi karena kita sudah meninggalkan seperti yang kita bilang paradigma lama menjadi paradigma baru, kan begitu. Kenapa KUHP kita dibentuk? Kenapa KUHP baru dibentuk? Karena itu tadi, ya kan? Karena selama ini tidak dianggap bahwasannya itu tadi retributif, ya kan? Tidak memulihkan. Tidak, artinya itu tadi dapat menyelesaikan pokok permasalahan, ya kan? Bahkan yang terjadi apa? Overkapasitas, ya kan? Dalam hal lapas kan begitu, Bung Albert. Negara semakin bahkan yang paling masalah, Bung Albert, banyak anggaran tersedot hanya terkait untuk penanganan perkara. Seperti ini 200 juta, Bung Albert, satu perkara. Ini biaya untuk menangani perkara ini lebih besar, Bung Albert, daripada itu, ya kan? Jadi objek yang bisa aja artinya lebih besar pasar daripada tiang jadinya nanti, Bung Albert, ya kan? Padahal tujuan daripada korupsi tersebut, ya kan, penanganan korupsi untuk pengembalian aset. Makanya ada pasal 18 uang pengganti di situ, Bung Albert, ya kan? Ini harus jeli, Bung Albert, ya kan? Jangan hanya karena tadi itu supaya kita ini artinya supaya kita ini memenuhi target, kan begitu, Bung Albert, mengejar jam tayang, kan begitu, Bung Albert, ya kan? Atau SKS, sistem kebut satu malam, semalam, kan begitu, Bung Albert. Itu di zaman dulu pas kita lagi ujian itu, Bung. Jadi semua kita mainkan, ya kan? Kebut. Seperti itu. Datang lagi
yang bagian tadi apanya auditornya, inspektoratnya tadi ya kan, menyatakan tidak ada ini dihilangkan semua, nilainya berpedoman dengan ini, tapi dia tidak lihat manfaatnya. Ya kan, kita harus lebih besar kemaslahatannya daripada mudaratnya, Bung Albert. Ya kan, kita harus melihat sesuatu itu lebih kepada kemaslahatan. Betul. Begitu, Bung Albert. Ya, jadi ini pembelajaran ke depannya, Bung Albert ya. Dan juga kepada penegak hukum selanjutnya terkait perkara-perkara yang seksi seperti ini, ya harus berhati-hati. Ya kan? Karena banyak juga perkara-perkara begini, Bung Albert. Ya kan? Nanti jangan-jangan sebelumnya dia korban menjadi tersangka juga, Bung Albert. Karena mempertahankan harta bendanya seperti Hogi Minaya kan, Bung Albert ya. Seperti O'Brien. Dan banyak lagi, Bung Albert ya kan. Dan juga yang baru kita singgung kemarin ya, kasus yang Bung Naga tangani juga baru-baru ini di daerah mana itu, Bung? Iya, daerah sebelah sana, Bung Albert ya kan. Yang itu juga ada berpotensi kan, begitu Bung Albert ya. Jadi hati-hati. Ya kan, kita sampaikan, ya kan. Jangan, artinya banyak sekarang ini artinya terjadi playing victim juga, Bung Albert ya kan, memposisikan dirinya sebagai korban ya. Sebagai korban, supaya dia itu lebih kepada bergening kan, begitu Bung Albert. Iya, jadi supaya objektif lah, ya kan, independen mandiri, ya kan. Apalagi jangan sampai ada kesan-kesannya bahwasanya ini karena ada pesanan atau ada sesuatu hal, ya kan. Ya itu Bung Albert, di luar faktor-faktor tadi yang hukum tadi, jadi faktor-faktor S kan. Seperti kan kita dapat info juga dia kan diberikan brownies, Bung Albert ya. Kan? Diberikan kue. Oh iya, kue. Jadi ini tandanya apa kan, begitu Bung Albert ya kan. Apakah benar karena ini memang diberikan tadi itu karena betul-betul karena ini untuk bukan ada hal-hal yang lain atau bagaimana kan? Sebenarnya kalau kue diberikan kan ini kan tandanya, Bung Albert, berarti kan kue itu kan manis, ya kan? Kue manis dan dimakan kan enak, ya kan? Tandanya berarti kejaksaan itu sayang sama beliau kan, begitu Bung Albert, ya kan? Iya. Jadi saya rasa tak perlu itu artinya. Artinya dibahas publik lebih luas lagi kan? Artinya ini menandakan bahwasanya kejaksaan itu tetap berpegang teguh kepada itu penanganan perkara berdasarkan daripada fakta-fakta, berdasarkan daripada aturan-aturan hukum yang berlaku, begitu Bung Albert ya kan. Begitu Bung Albert. Baik. Dan seperti yang Bung Naga sampaikan tadi bahwa daripada pihak kejaksaan ini ya, yang saat ini nilainya itu tinggi di mata masyarakat, ya jangan sampai hanya gara-gara kasus-kasus yang memang menurut publik itu harusnya tidak ada unsur tindak pidananya, namun dipaksakan. Membuat akhirnya daripada jadi citra, itu artinya menurun kan, begitu ya kan. Artinya tadi itu grafiknya kan jadi menurun kan, merah kan? Bung, kalau di diagram. Merah dia, betul Bung Albert. Jangan sampai lah, ya kan. Dan ini supaya ke depan artinya kita minta kepada penegak hukum lebih objektif lah, melihat segala suatu permasalahan itu, lebih melihat kepada dampak kemaslahatannya daripada mudaratnya, begitu Bung Albert. Lebih kepada artinya tadi itu kepemulihannya, begitu, bagaimana nilainya kan, begitu, kualitasnya daripada kuantitasnya. Jangan karena tadi mengejar artinya target tadi supaya kuantitinya banyak tapi kualitasnya di bawah rata-rata. Diabaikan, begitu Bung Albert. Dan memang kami juga percaya bahwa selanjutnya daripada pihak Kejaksaan Republik Indonesia akan mengungkap kasus-kasus korupsi yang lebih besar lagi. Betul, di bawah kepemimpinan Pak ST Burhanuddin, kami yakin karena beliau itu adalah salah satu adiaksa yang betul-betul memang itu tak kenal yang namanya kompromi ya. Artinya dia tegak lurus dalam hal penegakan hukum, khususnya korupsi ya kan. Ya, dan kita berharap supaya negara ini semakin baik, kita terhindar yang namanya daripada hal-hal yang namanya tindak pidana korupsi, begitu Bung Albert. Baik, lepas daripada itu Bung ya. Karena tepat pada hari ini putusan sudah diputus ya, sudah dibacakan oleh majelis hakim yang menangani perkara ya, dan juga daripada Amsal Setepu dinyatakan bebas. Menurut pandangan hukum Bung Naga, apa yang diputuskan ya daripada amar putusan majelis hakim tersebut, bagaimana tanggapan Bung Naga? Iya, artinya tadi itu seperti yang kita sampaikan, apa yang telah diputuskan daripada pihak PN Medan ya dalam menyikapi ini, tentu ini kan
sesuai dengan pedoman pasal 54 KUHP, ya kan? Artinya dia lebih kepada pasal 53 dan 54 itu. Artinya kan ketika ada keadilan dan kepastian hukum, maka yang diutamakan adalah keadilan. Ya kan? Jangan sampai karena tadi mengejar kepastian hukum sehingga keadilan ini terabaikan, kan begitu Bung Albert, ya kan? Jadi sudah jelas tadi. Artinya kan dalam hal ini pasal yang didakwakan kan itu kan primer terkait melanggar pasal, ya kan? Pasal 2 kan gitu, junto pasal 18. Nah, yang sekarang itu telah diganti dengan pasal pengacuannya 603 kan begitu. Dan juga subsidiarnya pasal 3 junto pasal 18 kan. Yang sekarang pengacuannya pasal 604 KUHP nasional kan begitu Bung Albert, KUHP kita yang baru kan begitu Bung Albert. Dan itu kan seperti tadi unsurnya di situ menyalahgunakan kewenangan. Kan pasal 3 kan itu, ya kan? Kalau pasal 2 kan artinya dengan sengaja kan, ya kalau perbuatan melawan hukum kan yang merugikan keuangan negara kan begitu, ya kan? Itu kalau dia apa kan menyalahgunakan kewenangan, bagaimana disalahgunakan beliau, padahal semua sudah sesuai kan. Kalau katakan tadi itu dugaan markup tadi itu kan, ini kan masih hal yang wajar begitu. Artinya tidak ada hal di sini yang dinilai yang tidak wajar kan begitu Bung Albert, ya kan? Apalagi dalam hal ini kan kreativitas, ide tadi, gagasan. Ini nilainya mahal Bung Albert sebenarnya. Apalagi dia hanya dinilai contohnya dengan 1 juta sebenarnya dibuat di situ kan. Ini sebenarnya udah murah Bung Albert kan begitu. Ini kan tentu kan didasarkan kepada kemampuan anggaran desa, ya kan, dalam hal ini. Pagunya berapa kan Bung Albert? Anggarannya tentu harus disesuaikan kan begitu Bung Albert. Apalagi dalam setiap dia membuat problem kan 30 juta. Sudah dilaksanakan semua. Tentu sifat melawan hukumnya di mana Bung Albert? Iya kan? Apakah karena tadi itu contoh bahwasanya tadi itu ini diduga markup karena tadi itu sebenarnya harus ini 0 kan begitu Bung Albert, karena semuanya sudah di situ, ya kan? Tapi kan item-item ini sudah dijelaskan, diuraikan begitu Bung Albert, ya kan? Jadi saya bilang tadi kembali lagi, ini kan mengacu kepada jurisprudensi Mahkamah Agung seperti saya sampaikan tadi. Nomor 42 KR tadi tahun 1965 dalam perkara Makbul Supendi tadi kan. Ini sudah sangat tepat Bung Albert. Karena artinya sudah bermanfaat. Ya kan? Sudah dirasakan. Sudah selesai. Daripada ide kreativitas daripada si Amsal Sitepu ini sudah dirasakan banyak orang. Termasuk desa tersebut. Sehingga desa tersebut sudah terpublikasi. Ya kan? Dikenal orang. Dikenal orang, dikenal ramai kan begitu. Dan juga dia itu tidak ada kerugian negara begitu loh Bung Albert, ya kan? Iya tadi, ya kan? Itu artinya tidak kerugian negara. Tadi kan ada 3 itu. Sifat melawan hukumnya tadi berdasarkan jurisprudensi itu kan bahwasanya terdakwa tidak diuntungkan, ya kan? Pekerjaannya selesai, ya kan? Artinya bermanfaat, ya kan? Negara tidak dirugikan, ya kan? Mana yang dirugikan negara dalam hal ini Bung Albert, ya kan? Begitu, ya kan? Jangan kita hanya berpatokan kepada formil semata begitu Bung Albert. Artinya kenapa tidak ada tender, kenapa tidak sesuai dengan pengadaan barang dan jasa, kan begitu Bung Albert. Itu ya kalau berpatokan ke situ semua terjerat hukum Bung Albert, karena ya kan begitu Bung Albert, ya kan? Itu karena semua akan tetapi karena itu lebih kepada administratif, tetapi kayak lebih ke manfaatnya Bung Albert, ya kan, kemaslahatannya tadi, ya kan Bung Albert, ya kan? Itu dia. Jadi itulah yang harus menjadi pedoman kita Bung Albert. Jadi sudah tepat itu Bung Albert. Dan saya juga sebelumnya juga sudah menakar bahwasanya ini akan diputus bebas Bung Albert, ya kan? Itu tapi apakah nanti dari pihak kejaksaan mengajukan namanya kasasi, ya kan? Apalagi dalam hal ini kan ada kasasi demi kepentingan umum ada juga Bung Albert. Jadi ada 2 kasasi kan begitu Bung Albert. Dalam hal kuat kita yang baru kan nanti kita melihat peluang tersebut, ya kan? Atau artinya nanti tidak melakukan upaya hukum lagi kan begitu Bung Albert. Itu kembali lagi ke kejaksaan umum, kejaksaan daripada ini Karo untuk nilainya, ya kan? Melihatnya nanti secara cermat. Tetapi yang penting kita sampaikan ini menjadi pembelajaran sehingga ke depan dalam hal artinya itu tadi harus lebih hati-hati, lebih objektif dan melihat apakah ini akan mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat atau tidak. Ya kan? Karena semua ini lebih kepada keadilan Bung Albert, semua ini, ya kan?
Nah, yang diperjuangkan daripada Amsal Sitepu keadilan bagi dirinya sendiri, Bung Albert. Karena bagaimanapun dia ini harusnya kita itu negara harus melindungi dia, ya kan? Negara harus melakukan pemberdayaan dengan dia. Betul. Jarang-jarang orang artinya ada anak muda kan begitu, Bung Albert, yang artinya berkreativitas seperti ini, memiliki keahlian khusus kan? Ya, karena saya sendiri tidak mampu untuk bikin ini, Bung Albert, kan begitu. Ya, jadi ini supaya dijadikan sebagai pelajaran lah. Bersama, ya kan, baik aparat penegak hukum dan juga kepada seluruh stakeholder terkait, termasuk yang saya paling kritik yang Bung Albert, supaya auditor-auditor ini, Bung Albert, ya kan, menghitung, ya. Iya, dalam perhitungan, dalam membuat metode perhitungan kerugian keuangan negara PKKN-nya itu, Bung Albert, metode total loss, net loss, atau penyusian harga. Ya kan, harus secara logika, Bung Albert, ya kan? Jelas, jangan hanya terkait dari tadi bertentangan dengan ini sehingga ini kan, Bung Albert, sehingga mengakibatkan kerugian. Iya, adanya dugaan kerugian negara kan begitu, Bung Albert. Ini salah satu, Bung Albert. Jadi harusnya kemarin waktu hearing dengan Komisi 3, orang auditornya harus dipanggil, Bung Albert, inspektoratnya begitu, Bung Albert, ya kan, supaya ke depan supaya dia lebih objektif, Bung Albert. Artinya dia menilai sesuatu itu secara logika, rasional, ya kan. Kita harus berpikir secara rasional, logika, Bung Albert, ya kan. Jangan hanya karena wah nanti dihadapkan dengan contohnya peraturan ini bertentangan, jadi langsung, ya kan, ini menyatakan nol kan, Bung Albert. Ini sangat aneh bin ajaib, Bung Albert. Jadi saya bilang seharusnya Komisi 3 mengundang daripada inspektorat juga, jangan hanya Amsal, sehingga kita mengetahui sejauh mana argumentasi hukum mereka, sejauh mana legal reasoning mereka, ya kan, legal opini mereka, ya kan, sebagaimana terkait dengan pendapat mereka yang menyatakan ini jadinya temuan nol kan begitu, Bung Albert, ya kan. Ini apalagi ini menyangkut kreativitas, Bung Albert. Keahlian khusus ini, Bung Albert, yang tidak dimiliki semua orang. Iya, demikian, Bung Albert. Baik. Dan juga memang ya daripada pihak kejaksaan ini ya dasar menindaklanjuti Amsal Sitepu ini ya karena ada perhitungan tadi. Iya, ada temuan perhitungan daripada inspektorat tadi kan. Makanya mereka mendasarkan, mereka membuat konstruksi dakwaannya kan, hukumnya kan begitu. Artinya tidak sepenuhnya bahwasanya ini kesalahannya kan artinya ada di kejaksaan, ya kan. Pada saat itu kejaksaan meminta perhitungan daripada inspektorat, auditor kan begitu, Bang Albert, ya kan. Tetapi harusnya ke depan juga kejaksaan juga harus hati-hati, teliti, objektif menilai sesuatu kan. Jangan sampai seperti ini menjadi isu publik kan begitu. Akhirnya sampai seperti Bung Albert sampaikan tadi itu kan. Artinya pilihannya itu kan jadinya yang sebelumnya kejaksaan ini sudah sangat hijau, bagus, ya kan. Artinya terus tiba-tiba terjun, treknya merah. Jadi begitu, Bung Albert, ya kan. Ya, mungkin begitu, Bung Albert. Baik, ya. Terima kasih, Bung. Iya, sama-sama, Bung. Telah menemani sahabat Bankum berbicara dalam memberikan edukasi hukum beberapa menit. Ya. Dan sebelum mengakhiri daripada video kita ini, ya seperti biasa satu kata untuk Pak Amsal Sitepu. Baik, terima kasih kepada sahabat setia Bankum. Terima kasih kepada Pak Amsal Sitepu yang selalu gigih ya untuk memperjuangkan keadilan. Kita salut dan bangga kepada saudara ya, karena saudara ini salah satu daripada anak muda yang memiliki kreativitas, keahlian khusus ya. Bahkan sampai artinya dengan ide-ide, dengan pemikiran saudara sehingga desa-desa yang ada di tempat saudara itu dikenal dan bahkan terkenal ya. Ya, artinya kami salut dan bangga saudara gigih untuk memperjuangkan keadilan yang saudara anggap itu tidak ada saudara dapatkan ya, sehingga saudara menempuh ke Komisi 3 ya. Ini patut kita apresiasi, kita junjung tinggi, dan kami minta ke depan saudara jangan takut untuk berkreasi, tetap mengembangkan diri, kembangkan potensi yang ada. Kita yakin bahwa ada hukum yang berkeadilan, ada hukum yang akan berbicara ketika itu benar ya. Karena kita tahu bahwasanya hukum itu menjadi panglima ya. Jadi tidak usah takut, karena hukum ada bagi orang-orang yang di pihak benar begitu, Bung Albert. Ya. Dan tidak lupa satu kata untuk Hakim
yang mengadili perkara. Baik, terima kasih kepada hakim, khususnya PN Tipikor Medan yang telah mengadili, yang menilai fakta-fakta, yang artinya tadi itu melihat permasalahan ini secara objektif, independen, tanpa ada intervensi. Kami berterima kasih karena masih ada rasa keadilan. Betul. Masih tercipta rasa keadilan, dan saudara mengutamakan keadilan di samping daripada kepastian hukum. Yaitu kami apresiasi supaya ke depan kalau memang orang tersebut artinya tidak terbukti bersalah, jangan takut untuk menjatuhkan palu, untuk menyatakan bebas, seperti apa yang dalam Amsal Sitepu, seorang anak muda yang memiliki kreativitas, keahlian, apalagi dalam hal ini tidak ada di situ sifat melawan hukumnya terkait daripada bakap atau penggelembungan. Kami apresiasi keberanian daripada hakim, dan selanjutnya jangan pernah takut atau ragu untuk menegakkan palu kebenaran. Betul. Itu karena kita mengetahui bahwasanya itu suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya ketika kebenaran itu harus ditegakkan, kita harus berdiri tegak. Jangan sampai kita takut ada intervensi, atau jangan sampai kita takut ada ancaman-ancaman. Demikian Bung Albert. Dan tidak lupa kita mengucapkan apresiasi kepada Komisi 3 yang telah tanggap cepat menanggapi daripada betul adanya isu publik ini dan kami harap Komisi 3 juga sebagai daripada controlling artinya pengawas daripada norma hukum artinya yang membuat daripada norma supaya tetap berpegang teguh kepada yang namanya itu keadilan dan kebenaran. Betul. Jadi ke depan supaya tetap melakukan pengawasan terkait daripada adanya tindakan-tindakan daripada para penegak hukum, khususnya dalam hal bidang hukum. Kami apresiasi, kami bangga dengan Komisi 3, dan kami minta juga Komisi 3 tetap bersuara lantang untuk yang namanya itu menegakkan hukum yang berkeadilan dan menjadikan hukum sebagai panglima. Demikian Bung Albert. Baik. Terima kasih sahabat Bankum Berbicara Dan memang daripada apa yang terjadi kepada Pak Amsal Sitepu ini tidak lepas daripada masyarakat luas semua yang bersuara, memberikan waktu luangnya untuk mengkritik dalam bentuk komentar di media sosial yang menyuarakan bahwa Pak Amsal Sitepu sebenarnya tidak layak untuk dihukum dan tidak layak untuk dijadikan sebagai tersangka dalam dugaan terdakwa. Betul, dalam dugaan markup dugaan tindak pidana korupsi. Jadi untuk itu apa yang teman-teman semua, saudara-saudara lakukan semua itu adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat dan sangat berguna. Artinya media sosial bukan hanya untuk happy-happy, bukan hanya untuk terkait daripada isinya lebih kepada negatif, tetapi ini adalah bentuk daripada hadirnya media daripada sosial media untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi ini sangat bermanfaat, dan kami harapkan kepada publik untuk kita semakin mendukung, semakin bergiat, artinya melihat persoalan-persoalan yang yang rasa-rasanya mencederai rasa keadilan dan kepatutan dan kemanfaatan hukum. Betul. Dan juga seperti yang Bung Naga sampaikan tadi, yuk pihak kejaksaan kami mendukung bahwa kinerja selama ini sangat bagus memberantas korupsi dan harus ditingkatkan. Ayo bangkit. Bankum Berbicara bersama pihak kejaksaan dalam memberantas korupsi untuk menyelamatkan negara kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan untuk itu, kepada sahabat Bankum Berbicara, sebelum kami mengakhiri video ini, kami meminta dan menghimbau kepada sahabat Bankum Berbicara, setelah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan juga komen,
Dan nantikan terus episode-episode selanjutnya hanya di YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.